Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Najwa Nazifa dan juga Dwi Fitriani yang ada di part berikutnya. Di sini kami akan membahas tentang al-jumlatul mufidah atau jumlah yang memahamkan berupa al-jumlatul ismiyah atau jumlah ismiyah. Di sini ulama ahli nahwu menyatakan bahwa kullu jumlatin tatarokaba min mubtada'in wa khobarin tusamma jumlatin ismiyatin. Setiap jumlah atau kalimah yang tersusun dari mubtada dan juga khobar dinamakan dengan jumlah ismiyah. Nah, pengertian ini disempurnakan redaksinya atau pengertiannya lagi dengan mengambil dari ciri-ciri yang ada pada jumlah ismiyah itu sendiri. Menjadi pengertiannya begini. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim yang memberikan makna tertentu atau memberikan pemahaman dan juga tersusun dari mubtada dan khobar serta sesuai dari segi jenis dan juga bilangannya. Contohnya adalah Zaidun Qaimun. Nah, dari contoh Zaidun Qaimun ini sudah termasuk ke dalam jumlah ismiyah karena di dalamnya sudah sesuai dengan 4 ciri yang tadi disebutkan. Yang pertama berupa isim. Nah, dari Zaidun Qaimun sudah diketahui bahwa awal dari jumlah ismiyah tersebut isimnya berupa Zaid, isim alam gitu kan, menunjukkan makna yang berbentuk nama gitu kan. Terus yang kedua ada yang memberikan pemahaman. Dari contoh Zaidun Qaimun itu memberikan pemahaman bahwa Zaid itu berdiri dan tidak ada pertanyaan lain yang timbul dari pernyataan Zaidun Qaimun, Zaid berdiri ini. Misalkan ada yang bertanya, siapa yang berdiri? Yang berdiri Zaid. Nah, atau enggak ada pertanyaan lagi, Zaid sedang apa? Zaid sedang berdiri. Jadi dari pertanyaan tersebut memahamkan si pendengar. Lalu yang ketiga ada mubtada dan khobar, tersusun dari mubtada dan juga khobar. Nah, dari contoh Zaidun Qaimun, Zaidunnya sebagai mubtada dan juga khobarnya itu Qaimun gitu. Terus yang keempat ada sama dari segi jenis dan juga jumlahnya. Dari contoh Zaidun Qaimun, Zaidunnya itu berupa mufrad, maka khobarnya juga sama mufrad gitu. Terus dari segi jenisnya, tadi kan dari segi bilangan. Nah, sekarang dari segi jenisnya berupa mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Jadi keduanya sesuai gitu. Nah, dalam jumlah ismiyah kan terdapat mubtada dan khobar. Keduanya itu memiliki pengertian masing-masing. Itu. Yang pertama ada mubtada. Dalam kitab Al-Jurumiyah yang karangan dari Syekh Hasan Haji, definisi mubtada adalah al-mubtada'u huwal ismul marfu'ul ari anil awamil lafdhiyah. Mubtada adalah isim yang dirafa'kan yang sepi dari amil lafdhi. Adapun yang dimaksud dengan disepikan di sini adalah mubtada itu tidak dirofakkan karena amil lafdhi atau tidak kemasukan oleh amil lafdhi. Nah, amil lafdhi itu yang seperti fi, an, ala yang merubah i'rab atau kata harokat akhir dari suatu kata. Contohnya kayak fil masjidi, kayak itu kan berubah. Nah, si mubtada ini tidak berubah atau tidak dirofakkan karena adanya amil lafzi atau amil yang nampak, yang jelas, yang bisa dituliskan, yang bisa disebutkan dan diucapkan dengan lisan kayak gitu. Sedangkan dirofakkan oleh amil maknawi ibtida. Nah, amil maknawi ibtida sendiri memiliki pengertian kebalikan dari si amil lafzi. Berarti amil maknawi ibtida adalah amil yang tidak dapat atau tidak nampak oleh mata, yang tidak bisa diucapkan dengan lisan dan juga tidak bisa dituliskan, hanya bisa dikira-kirakan atau diangan-angan saja.
Contohnya seperti tadi kita ambil Zaidun qaimun. Nah, di sini Zaidun sebagai mubtada itu tidak dirofakkan karena amil yang nampak atau amil lafzi, tapi dirofakkan oleh amil yang tidak nampak, yaitu amil maknawi ibtida. Gitu. Lalu yang kedua ada khobar. Nah, dalam Al-Jurumiyah juga tertulis wal khobaru wal ismul marfu'ul musnadu ilaihi nahu qaulika zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Khobar adalah isim yang dirofakkan yang disandarkan pada mubtada dan juga khobar. Nah, nah dalam hal ini disandarkan memiliki arti khobar ini mengikuti kondisi dari mubtadanya. Jadi misalkan mubtadanya itu dari segi jenis itu mufrad, dari segi jenis itu mudzakkar, maka khobarnya juga mengikuti atau disandarkan kepada mubtada menjadi mudzakkar lagi. Tidak bisa bila mubtadanya berbentuk mudzakkar, khobarnya muannas. Begitu. Nah, dari segi bilangannya sama, misalkan mubtadanya itu berbentuk mufrad, maka khobarnya juga berbentuk mufrad. Begitu selanjutnya dari segi bilangan, misalkan mufrad, jamak, muannas tasniyah kayak gitu, musanna, maka si khobarnya itu harus mengikuti. Selanjutnya ada pembagian mubtada dan juga khobar. Nah, mubtada dalam kitab Al-Jurumiyah disebutkan al-mubtada'u qismani dhahirun wa mudmarun, fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu wal mudmaru 12 wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna nahu qaulika ana qaimun wa nahnu qaimuna wa ma asbah dzalik. Mubtada terbagi menjadi dua, yaitu mubtada isim dhahir dan juga mubtada isim dhamir. Nah, terus yang pertama kan ada mubtada isim dhahir. Artinya mubtada yang nampak atau jelas atau langsung tertuju. Contohnya kita ambil contoh sebelumnya, yaitu Zaidun qaimun. Nah, dalam pernyataan Zaidun qaimun, Zaidun sebagai mubtada di sini sudah nampak atau sudah jelas, sudah tertuju subjeknya, siapa yang berbicara gitu kan, siapa yang dinyatakan dalam konteks atau kondisi dari berdiri ini sendiri, yaitu Zaid gitu. Jadi bukan Amir, bukan Muhammad yang berdiri, jadi langsung tertuju bahwa yang berdiri adalah Zaid gitu. Lalu yang kedua ada mubtada isim dhamir. Mubtada isim dhamir adalah mubtada yang diwakili oleh dhamir atau kata ganti atau tergantung oleh siapa yang mengucapkannya. Contohnya adalah ana qaimun. Misalkan di sini konteksnya saya laki-laki gitu, jadi ana qaimun. Ana di sini berarti mudzakkar, maka khobarnya juga mengikuti, khobarnya juga mudzakkar. Nah, di sini kondisinya misalkan saya perempuan, ana qaimatun, jadinya ana ini tetap karena yang ngomong itu saya sendiri. Terus qaimatunnya karena perempuan, karena saya perempuan, maka menjadi qaimatun atau menjadi muannas gitu kan. Hal ini berbeda misalkan dari siapa yang ngomong. Misalkan kamu laki-laki menggunakan anta gitu, anta qaimun. Kalau anti qaimun kayak gitu. Nah, adapun dhamir tersendiri itu ada 12 macam, yaitu huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Lalu yang kedua ada pembagian khobar. Dan dalam kitab Al-Jurumiyah lagi dinyatakan bahwa wal khobaru kismani mufradun wa ghairu mufradin, fal mufradu nahu zaidun qaimun
Wa ghairul mufradi arba'atu asya al-jaru wal majrur wal dzarf wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada ma'al khabarihi nahwu qaulika zaidun fid dari wa zaidun indaka wa zaidun qama abuhu wa zaidun jariyatuhu dhahibatun. Nah, di sini khobar terbagi menjadi dua, yaitu khobar mufrad dan juga khobar ghairu mufrad. Yang dinamakan dengan khobar mufrad adalah khobar yang tidak terdiri dari jumlah dan juga syibeh jumlah. Contohnya seperti contoh sebelumnya, yaitu zaidun qaimun lagi. Di sini khobarnya itu bisa dengan kata lain gitu, sama dengan aslinya atau sesuai dengan pengertian yang ada pada khobar itu sendiri. Zaidun qaimun sebagai khobar itu mengikuti atau disandarkan kepada mubtada yang dirofakkan, yang sama dari segi jenis dan juga jumlahnya, yang kondisinya itu tunggal atau mufrad kan. Lalu ada khobar ghairu mufrad. Nah, khobar ghairu mufrad itu memiliki arti khobar yang terdiri atau berupa jumlah dan juga syibeh jumlah. Dan dari pengertian tersebut ada 4 macam perkara, yaitu yang pertama ada jar majrur, yang kedua ada dzaraf, yang ketiga ada jumlah fi'liyah, yang keempat ada jumlah ismiyah. Nah, yang pertama ada jar majrur kan. Contohnya ada zaidun fid dari. Nah, zaidun sebagai mubtada itu dirofakkan oleh amil maknawi ibtida, oleh amil yang tidak nampak. Nah, fid dari ini jar majrur karena ada huruf jar yang berupa fi, maka si kata selanjutnya itu dijarkan menjadi jar majrur kan, fit dari gitu. Yang kedua ada dzaraf. Contohnya ada zaidun indaka. Di sini zaidun sebagai mubtada dirofakkan oleh amil maknawi ibtida. Amil maknawi ibtida. Sedangkan di sini indaka itu sebagai khobarnya menunjukkan dzaraf atau menunjukkan keterangan yang berupa keterangan tempat, indaka berarti di sampingmu. Terus yang ketiga ada jumlah fi'liyah yang tersusun dari fi'il dan juga fa'il. Contohnya zaidun qama abuhu. Zaidun sebagai mubtada dirofakkan oleh amil maknawi ibtida, qama abuhu itu sebagai khobarnya. Nah, di dalam khobar ini terdapat jumlah lagi, yaitu jumlah fi'liyah, qama sebagai fi'ilnya dan juga abuhu sebagai fa'ilnya. Karena setiap fa'il itu pasti membutuhkan fi'il itu membutuhkan fa'il kayak gitu. Terus ada jumlah yang keempat ada jumlah ismiyah. Contohnya zaidun jariyatuhu dhahibatun. Nah, zaidun sebagai mubtada ini dirofakkan oleh amil maknawi ibtida dan juga khobarnya berupa jariyatuhu dhahibatun. Jariyatuhu dhahibatun. Jariyatuhu ini sebagai atau khobar di sini di dalamnya itu terdapat jumlah ismiyah. Jariyatuhu sebagai mubtada dan juga dhahibatun sebagai khobarnya. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Twi yang ada di part berikutnya yang akan membahas amil yang masuk pada mubtada dan juga khobar atau amil nawasihul ibtida. Amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Wahiyya salah satu ya al-kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa dhonna wa akhwatuha. Amil yang masuk pada mubtada dan khobar jumlahnya ada 3, yaitu kana dan sejenisnya, inna dan sejenisnya, dan dhonna dan sejenisnya. Yang pertama, kana dan sejenisnya. Kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha ini
beramal merofakan isim yang asalnya mubtada dan menasobkan khobar. Macam-macam kana wa akhwatuha ada 13. 13 macam tersebut dibagi menjadi 3. Pertama, beramal tanpa syarat ada 8 macam, yaitu kana, soro, asbaha, adha, amsa, gola, bata, laisa. Sedangkan beramal dengan syarat didahului nafi ada 4 macam, yaitu mazala, mabariha, mafati'a, dan man anfaka. Yang ketiga, beramal dengan syarat didahului ma masdariyah. Ada 1 macam, yaitu madama. Contoh dari kana wa akhwatuha, contohnya zaidun qaimun. Zaidun sebagai mubtada, qaimun sebagai khobar. Tadi kan di kana wa akhwatuha itu merofakan isim yang asalnya mubtada. Zaidun itu kan mubtada, ini kan udah rofa, jadi nggak usah diubah. Nah, yang diubah adalah khobarnya, dinasobkan. Tadi kan zaidun qaimun, kalau kemasukan kana wa akhwatuha itu jadinya zaidun qaiman. Qaimunnya berubah karena kana wa akhwatuha itu merofakan isim yang asalnya mubtada dan menasubkan khobar. Khobarnya itu kan qaimun, jadi qaimunnya itu berubah jadi qaiman. Yang kedua, inna dan sejenisnya. Inna wa akhwatuha, beramal menasubkan isim yang asalnya mubtada dan merofakan khobar. Inna wa akhwatuha ini ada 6 macam, yaitu inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, dan la'ala. Contoh dari inna wa akhwatuha, contohnya zaidun qaimun. Zaidunnya sebagai mubtada, qaimunnya sebagai khobar. Di inna wa akhwatuha itu kan menasobkan isim yang asalnya mubtada dan merofakan khobar. Nah, mubtadanya itu kan tadi zaidun. Zaidunnya berarti berubah menjadi zaidan. Khobarnya tetap qaimun karena khobarnya ini kan sudah rofa. Di sini kan merofakan khobar. Khobarnya sudah rofa. Qaimun itu kan udah bacaan rofa. Jadinya nggak usah diubah. Jadi tetap qaimun. Jadinya kalau zaidun qaimun kemasukan inna wa akhwatuha, jadinya inna zaidan qaimun, bukan inna zaidun qaimun. Yang ketiga, zonna dan sejenisnya atau zonna wa akhwatuha. Zonna wa akhwatuha itu beramal menasubkan mubtada dan khobar sekaligus menjadi kedua maf'ulnya. Macam-macam dari zonna wa akhwatuha itu ada 10. Yang pertama, zonantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, akhadtu, ja'altu, sama sami'tu. Contohnya zaidun muntalikun. Zaidun sebagai mubtada dan muntalikun sebagai khobar. Jika zaidun muntaliku kemasukan zona wa akhwatuha, contohnya di sini kemasukan zonantu, itu maka berubah. Zaidun dan muntaliku itu kan mubtada dan khobarnya itu berubah menjadi kedua maf'ulnya. Jadi kalau kemasukan zonantu itu jadinya bukan zaidun lagi tapi zaidan. Muntalikunnya juga menjadi muntalikon. Jadi zonantu zaidan muntalikon. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.